Sahabat cerita Shanum, tutup mata Anda sejenak, rasakan keheningan yang perlahan menyelimuti, seakan ada tangan tak terlihat yang menghentikan gemuruh pikiran Anda. Biarkan diri Anda tenggelam dalam momen ini, saat getaran di udara menarik perhatian Anda sepenuhnya. Ini bukan kebetulan. Anda tidak sedang tersesat. Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Di titik kritis, sebuah persimpangan takdir, di mana insting Anda dan panggilan halus dari semesta bertemu, menciptakan harmoni yang tak dapat diabaikan. Namun, jangan biarkan ketenangan ini menipu Anda. Ketahuilah para elit sedang mengamati, dan mereka tidak hanya melihat, tetapi mempelajari setiap langkah Anda dengan ketelitian yang menakutkan. Mereka tahu kekuatan Anda, mengenali potensi besar yang Anda bawa, dan kini mereka sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah tawaran yang terasa terlalu indah untuk ditolak. Sebuah janji, sebuah undangan, yang tampak seperti jalan menuju puncak. Tetapi, hati-hati, karena apa yang tampak sebagai peluang emas seringkali menyembunyikan jerat yang mematikan. Sahabatku, sebelum kita menggali lebih dalam, luangkan waktu Anda sejenak untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun penuh keberanian. Tekan tombol suka sekarang. Setiap kali Anda melakukannya, Anda menguatkan energi yang mengelilingi pesan ini, mengirimkan getaran kebenaran ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah Anda bayangkan. Subscribe sekarang, jika Anda belum melakukannya, untuk menegaskan tempat Anda di dalam lingkaran orang-orang yang memilih untuk tidak terbuai oleh bayangan dan tipu daya. Dan jika Anda merasa sudah siap, tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kepada semesta bahwa Anda berdiri teguh, bahwa Anda menolak manipulasi dan memilih kejelasan di atas kebingungan. Putar ulang pesan ini sekali lagi. Kenapa? Karena setiap kali Anda mendengarnya, kekuatan pesannya semakin meresap ke dalam diri Anda, menembus hingga ke inti, membawa Anda pada pencerahan yang selama ini Anda cari. Biarkan setiap kata memenuhi aura Anda, menyingkirkan keraguan, ketakutan, dan ilusi yang selama ini membelenggu. Sahabat, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kelegaan saat Anda menghembuskan segala keraguan yang tersisa di dada Anda. Kini, buka mata Anda, tetap fokus pada pesan ini. Karena Anda telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar informasi. Anda menemukan cahaya pertama dari tali penyelamat, sebuah undangan untuk melihat lebih dalam. Dari titik ini, ilusi tidak lagi memiliki tempat. Anda akan memahami mengapa para elit begitu menginginkan kesetiaan Anda, bagaimana mereka mengatur langkah Anda tanpa Anda sadari, dan yang lebih penting, mengapa apa yang mereka tawarkan hanyalah jalan menuju kehampaan. Ini adalah momen Anda untuk berdiri tegak, melihat melalui kabut, dan memilih jalan Anda sendiri. Semesta telah menunggu langkah Anda. Pertanyaannya, apa yang akan Anda pilih? Bab 1. Tatapan terselubung kekuasaan. Mereka bergerak dalam diam, tersembunyi di balik kekayaan dan pengaruh yang begitu luas, sehingga terasa seperti dongeng. Para elit ini bukan hanya CEO, politisi, atau selebritas. Mereka adalah dalang transnasional yang mengendalikan dunia dari Menara Gading dan perkebunan tersembunyi, jauh dari pandangan publik. Bagi mata yang tak terlatih, operasi mereka tampak seperti teori konspirasi atau rumor yang belum terbukti. Namun, setiap bisikan mengandung inti kebenaran. Mereka punya sumber daya untuk mengawasi Anda. Ya, Anda. Karena mereka mencurigai ada sesuatu yang bersinar dalam diri Anda. Sebuah kecemerlangan yang tak mau tunduk pada rancangan mereka. Bagaimana mereka mengawasi? Di era jejak digital ini, pengawasan tidak selalu berupa jas panjang atau kamera tersembunyi. Itu terjadi melalui algoritma yang menyaring miliaran data, membentuk profil detail tentang pemicu psikologis, finansial, dan emosional setiap pengguna. Pernahkah Anda merasa iklan yang sangat sesuai muncul di saat Anda paling lemah? Atau merasa seolah kekhawatiran pribadi Anda tiba-tiba diketahui hanya dari kebiasaan menjelajah internet? Percayalah, itu bukan kebetulan.
Para elit memiliki perangkat lunak yang menyerap metadata Anda, memetakan sifat-sifat Anda, dan mengukur kelemahan Anda. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Anda? Jawaban singkatnya, tidak semua orang berada pada frekuensi spiritual atau intelektual yang sama. Ada orang yang menjalani hidup dengan tenang tanpa pernah mempertanyakan sistem yang melingkupinya. Tapi Anda berbeda. Anda mungkin telah merasakan sejak kecil bahwa Anda melihat lebih dalam ke labirin kehidupan, atau kepekaan Anda lebih tajam terhadap dunia yang sering mengabaikan detail. Hal ini memancarkan sinyal di alam energi. Para elit yang fasih dalam getaran halus mendeteksi tanda tangan energi Anda. Mereka sadar bahwa Anda bisa menciptakan perubahan besar jika potensi Anda sepenuhnya bangkit. Maka mereka mengamati dialog online Anda, langkah finansial Anda, bahkan hubungan Anda. Mereka tak mau membiarkan seseorang seperti Anda lolos tanpa pengawasan, karena pengetahuan adalah kekuatan. Mereka juga menanamkan saran-saran halus ke dalam umpan media Anda, menguji reaksi Anda. Akankah Anda mengeklik iklan glamour tentang paket sukses instan? Atau tertarik pada kesempatan eksklusif yang terasa menarik namun mencurigakan? Interaksi kecil seperti ini mengalirkan data ke analitik mereka, menyempurnakan cetak biru mereka tentang cara mendekati Anda. Pengawasan ini bisa terasa seperti paranoia jika Anda belum melihat betapa terorganisirnya sistem mereka. Tapi perhatikanlah sekeliling. Sinkronisitas aneh dalam narasi arus utama, atau keseragaman konten yang disodorkan pada Anda. Lihatlah bagaimana segelintir perusahaan tampaknya memiliki segalanya, dari kebutuhan pokok hingga saluran berita, membentuk kerangka pandangan dunia yang tak bisa Anda hindari. Inilah lingkungan yang mereka ciptakan, kandang yang indah, tetapi membatasi. Jika perjalanan Anda menunjukkan bahwa Anda mungkin menjadi kekuatan yang mengganggu, seseorang yang mampu menggerakkan hati dan pikiran banyak orang, mereka mungkin akan melakukan kontak langsung. Ini bisa berupa email dari pencari bakat, pesan LinkedIn acak yang memuji potensi Anda, atau undangan ke lingkaran eksklusif. Penawaran itu terdengar memikat. Kami telah memperhatikan karya Anda. Kami melihat kebesaran dalam diri Anda. Tetapi ada nada tak terucapkan yang menyiratkan semacam tawaran Faustian. Lepaskan keaslian Anda, layani agenda kami, dan kami akan memberi Anda tempat di meja kekuasaan. Namun, ada jebakan yang sering luput dari perhatian. Setelah Anda memasuki domain mereka, pandangan Anda menjadi diarahkan. Akses yang mereka janjikan itu nyata. Mereka bisa membuka pintu, memberikan kekayaan, memperkuat suara Anda. Tapi sebagai gantinya, suara Anda tak lagi sepenuhnya milik Anda. Para elit paham bahwa lompatan terbesar umat manusia berasal dari kreativitas tanpa batas dan keberanian moral, dua sifat yang mengancam kekuasaan mereka yang sudah mapan. Bagi mereka, lebih baik membeli kecerdasan Anda daripada menghadapinya secara langsung. Banyak yang menerima tawaran itu karena naif atau putus asa, tergoda oleh ilusi kemudahan dan pengaruh. Awalnya, keuntungannya terasa menyenangkan, gaya hidup mewah, pengetahuan orang dalam, perlindungan dari batasan yang dihadapi orang biasa. Namun, segera tuntutan muncul. Kompromikan pesan Anda, dukung narasi yang meragukan, jauhi koneksi tertentu. Sebelum Anda menyadarinya, Anda terjerat dalam rantai tak terlihat yang mengatur setiap pendirian publik dan arah kreatif Anda. Itulah mengapa kewaspadaan Anda penting. Aturan sederhana yang perlu diingat. Jika sebuah tawaran tampak terlalu selaras dengan keinginan Anda yang tak terucapkan, jika itu mengangkat ego Anda di saat Anda merasa paling rapuh, pertanyakanlah. Para elit sangat ahli dalam mengenali keinginan rahasia Anda, apakah itu uang, pengakuan, kekuasaan, atau rasa diterima. Mereka membentuk pendekatan mereka untuk menekan tombol yang tepat yang memicu kepatuhan Anda. Apakah pengawasan ini berarti Anda tak berdaya? Tidak sama sekali. Kesadaran adalah benteng pertama Anda. Setiap kali Anda menyadari tangan tak terlihat mereka mengarahkan langkah Anda, atau merasakan ilusi yang mereka ciptakan menekan batasan Anda merebut kembali kekuatan Anda. Anda lebih dari sekadar statistik dalam basis data. Anda adalah jiwa yang mampu memiliki kehendak bebas, wawasan, dan prinsip yang tak tergoyahkan. Saat Anda melihat melalui ilusi mereka,
Tali yang mengikat Anda pada manipulasi mereka mulai terurai. Tabir telah sedikit terbuka, menunjukkan betapa dalam mereka mengawasi Anda. Bab-bab berikutnya akan mengungkap mengapa mereka segera mendekati Anda, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, dan betapa pentingnya mengenali tawaran mereka sebagai jebakan. Sebab begitu Anda menyetujui kontrak mereka, Anda tidak hanya kehilangan kebebasan langsung, tetapi juga risiko menyerahkan esensi yang membuat Anda benar-benar luar biasa menjadi diri Anda sendiri. Kita masuk ke bab 2, daya tarik kontrak mereka. Jangan salah, para elit tidak merekrut dengan ancaman atau intimidasi di awal. Ketakutan adalah motivator yang buruk dibandingkan dengan rayuan. Mereka akan menawarkan kontrak yang menggiurkan, penuh dengan manfaat luar biasa yang disesuaikan dengan mimpi terbesar Anda. Mungkin itu pendanaan tanpa batas untuk proyek Anda, tiket emas ke kalangan elit masyarakat, atau jalur cepat menuju ketenaran di dunia yang memuja kemewahan dan kesuksesan. Tawaran seperti itu bisa terasa seperti menemukan kunci ke kerajaan rahasia. Awalnya, itu tidak akan terdengar menyeramkan. Perwakilan mereka yang berpakaian rapi, pandai berbicara, dan penuh percaya diri akan berbicara tentang sinergi, kemitraan, dan mengubah dunia bersama. Mereka akan menyoroti bagaimana bakat unik Anda dapat sepenuhnya dilepaskan di bawah naungan mereka, mengatakan bahwa potensi Anda tidak seharusnya terbuang begitu saja di tengah keramaian. Dan mereka tidak berbohong. Mereka memang memiliki sumber daya dan jaringan untuk melontarkan Anda ke tingkat visibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pertanyaannya adalah, dengan harga berapa? Karena kontrak itu tidak pernah hanya berupa kesepakatan finansial atau profesional. Itu juga merupakan jabat tangan spiritual. Tersembunyi di bagian kecil dari kontrak, baik secara literal maupun energi, terdapat syarat-syarat yang membatasi otonomi Anda. Anda mungkin diminta mengubah arah merek pribadi Anda agar sesuai dengan narasi mereka, atau membuat konten yang sejalan dengan agenda mereka. Kalimat-kalimatnya mungkin terdengar tidak berbahaya, seperti menyebutkan sinergi merek atau pedoman perusahaan. Tetapi subteksnya adalah, mulai sekarang, Anda kehilangan kendali kreatif. Dan ini tidak akan berhenti pada batasan kreatif. Jika Anda berkembang di bawah naungan mereka, mereka secara bertahap akan memperkenalkan lebih banyak tuntutan. Kompromi moral yang halus, seperti mendukung produk atau ideologi yang sebenarnya tidak Anda yakini, akan dibingkai sebagai penyesuaian yang perlu. Seiring waktu, pengkhianatan kecil terhadap prinsip-prinsip Anda ini akan menjadi batu loncatan menuju pelanggaran etika yang lebih besar. Pada saat itu, Anda kemungkinan telah bergantung pada sumber daya mereka, membuat Anda merasa mustahil untuk mundur tanpa menghancurkan karier atau gaya hidup Anda. Tapi kerusakan yang sebenarnya adalah pada jiwa Anda. Anda akan merasakan keretakan internal setiap kali Anda mengkhianati diri autentik Anda demi menjaga kontrak dengan para elit. Hubungan itu mulai menyerupai sangkar emas, tampak mewah dari luar, tetapi mencekik di dalam. Di permukaan, Anda mungkin menikmati kesuksesan dan pujian, tetapi di balik pintu tertutup, Anda dihantui oleh kenyataan bahwa tidak ada dari semua itu yang benar-benar milik Anda. Identitas publik Anda menjadi avatar yang dirancang dengan hati-hati untuk melayani tujuan yang tidak Anda buat sendiri. Kontrak mereka juga dirancang untuk mengisolasi Anda dari orang-orang yang mungkin membangunkan Anda dari perangkap ini. Mungkin ada klausul yang melarang Anda bekerja sama dengan individu tertentu yang tidak disetujui. Atau mungkin NDA, perjanjian kerahasiaan, yang membungkam Anda dari berbagi pengalaman sebenarnya. Para elit sangat ahli membangun penghalang psikologis antara Anda dan sistem dukungan Anda sebelumnya, memastikan Anda tetap bergantung pada validasi mereka. Jika Anda mulai ragu, mereka akan mengancam untuk menarik kembali validasi itu, atau bahkan menyebarkan informasi merugikan yang telah mereka kumpulkan tentang Anda. Inilah dimensi yang menakutkan. Sementara pendekatan awal mereka adalah janji manis, di balik layar mereka mengumpulkan leverage.
Mereka mungkin mendorong Anda untuk terlibat dalam perilaku meragukan, bahkan merancang skenario yang menjebak Anda dalam situasi skandal atau tidak etis, semuanya sambil mengumpulkan bukti. Nanti, bukti itu bisa menjadi materi pemerasan untuk menjaga kepatuhan Anda. Mereka mungkin tidak perlu mengancam Anda secara terang-terangan. Anda akan secara intuitif tahu harga dari sebuah pembangkangan. Lebih dari itu, begitu Anda terjebak dalam kontrak mereka, energi kreatif Anda akan disalurkan untuk mendorong agenda yang mungkin Anda anggap bertentangan dengan moral Anda. Dunia akan melihat Anda mempromosikan narasi tertentu, mendukung produk tertentu, atau bergaul dengan tokoh yang sebelumnya Anda benci. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi kompas moral Anda menjadi lentur di bawah daya tarik kekuasaan, uang, dan pengaruh. Anda menjadi wadah untuk pesan-pesan mereka, meskipun Anda mencoba membenarkannya sebagai bermain sesuai permainan. Beberapa mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka bisa melakukan lebih banyak kebaikan dari dalam sistem. Mereka membayangkan akan menyabotase sistem atau menggunakan kekayaan para elit untuk tujuan altruistik. Namun, sistem yang ingin Anda subversi itu sangat cerdas. Dirancang untuk mengubah Anda, bukan sebaliknya. Setiap kali Anda mencoba mendorong batas dari dalam, Anda akan menemukan diri Anda terkekang oleh aturan, penjaga gerbang, dan labirin birokrasi. Semakin Anda melawan, semakin kuat rantai tak terlihat itu mencengkeram Anda. Ada juga aspek psikologis yang berat. Saat Anda naik ke jajaran elit, Anda mungkin menyadari bahwa Anda mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan perjuangan orang biasa. Lingkungan mewah mengisolasi Anda, dan empati Anda perlahan menghilang. Dikelilingi oleh penjilat dan oportunis, Anda lupa keaslian mentah yang dulu membuat jiwa Anda bersinar. Dalam hati, Anda mungkin merindukan kehidupan yang lebih sederhana, bebas dari kewajiban yang bengkok ini. Tetapi kerinduan Anda tenggelam oleh ketakutan kehilangan status tinggi Anda. Akhirnya, kontrak yang mereka tawarkan membawa Anda menuju kematian spiritual, perlahan memadamkan cahaya unik Anda hingga tidak lagi dikenali. Di permukaan, Anda mungkin dipuji sebagai kisah sukses, tetapi di dalam, Anda bergulat dengan kenyataan bahwa suara Anda bukan lagi milik Anda. Rasa hampa itu tumbuh, menggerogoti jiwa Anda. Beberapa beralih ke penyalahgunaan zat, perilaku sembrono, atau pelarian lainnya untuk meredam rasa putus asa yang merayap di setiap saat hidup mereka. Dan jika suatu saat Anda memutuskan untuk membebaskan diri, itulah saat perangkat elit bisa menunjukkan sisi tergelapnya. Anda mungkin menghadapi kampanye fitnah, kehancuran finansial, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan pribadi Anda. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menekankan bahwa taruhannya nyata. Sistem ini dirancang dengan jaring pengaman berlapis untuk melindungi rahasianya, memastikan bahwa pengkhianatan jarang terjadi atau dengan cepat dinetralkan. Jadi, meskipun kontrak itu berkilau dengan potensi mengubah hidup, kilauan itu seringkali adalah pantulan mata Anda sendiri yang mendambakan jalan pintas menuju kejayaan atau akhir dari tekanan finansial. Mereka mengandalkan kerinduan itu. Mereka memanfaatkan keinginan itu untuk memikat Anda masuk. Tahan godaan itu. Karena begitu Anda menandatangani kontrak itu, bukan hanya karier Anda yang terkunci. Anda menyerahkan kendali atas keaslian, kompas moral, dan dalam banyak hal, takdir Anda. Kita beralih ke bab 3, mengenali jebakan. Di dunia yang dipenuhi dengan ilusi, tantangan sejati adalah membedakan mana yang asli dan mana yang hanyalah jebakan yang dirancang dengan hati-hati. Para elit sangat ahli dalam memasarkan ilusi. Mereka memamerkan gaya hidup mewah seperti jet pribadi, villa tersembunyi, dan berbagai fasilitas yang dirancang untuk memukau. Jika Anda mendapati diri Anda sedang asik menggulir media sosial sambil iri pada kehidupan selebriti yang tampak gemerlap, berhentilah sejenak. Feed itu mungkin adalah jebakan yang sengaja dirancang untuk memancing Anda. Jebakan ini tidak dimulai dengan tawaran langsung. Sebaliknya, mereka secara sistematis menumbuhkan rasa tidak puas dalam diri Anda. Taktik iklan, budaya influencer, dan unggahan penuh filter semuanya menyampaikan pesan yang sama. Anda harus hidup lebih baik, lebih besar. Ketidakpuasan ini membuat Anda rentan. Setelah Anda lapar akan lebih banyak, mereka datang menawarkan solusi.
Anda mungkin bertanya, kenapa mereka menargetkan saya? Jawaban singkatnya, potensi Anda adalah sumber daya. Anda adalah sosok yang memiliki kemampuan unik untuk mencipta, berimajinasi, dan berempati, sesuatu yang tak bisa mereka tiru. Mereka memancing Anda dengan janji kemajuan instan. Tanda tangani kontrak ini, dan saksikan platform Anda, rekening bank Anda, dan pengaruh Anda melesat tinggi. Kolaborator atau sponsor yang jujur biasanya memberikan informasi yang transparan. Sebaliknya, para elit menyembunyikan detailnya di balik perjanjian rahasia, NDA, atau syarat-syarat samar. Mereka mungkin berkata, detailnya akan kami berikan setelah Anda bergabung. Ini adalah tanda bahaya. Hubungan yang nyata dibangun di atas keterbukaan, bukan teka-teki yang membingungkan. Jika Anda menunjukkan keraguan, mitra sejati akan memberikan waktu dan penjelasan yang jelas. Namun, para elit sering meningkatkan tekanan. Mereka mungkin mengatakan bahwa kesempatan ini akan segera berlalu, atau mimpi Anda akan hilang jika Anda tidak bertindak cepat. Urgensi ini dirancang untuk mengaburkan penilaian Anda. Mereka akan mencari tahu luka-luka batin Anda, kemiskinan masa kecil, kebutuhan akan pengakuan, atau patah hati yang belum sembuh. Mereka akan berpura-pura peduli dan menawarkan solusi, tetapi sebenarnya memanfaatkan kelemahan Anda untuk menjebak Anda. Jika tawaran mereka lebih menonjolkan kemewahan, makan malam mewah, hadiah mahal, atau koneksi elit, tanpa penjelasan konkret tentang pengembangan keterampilan, sinergi merek, atau nilai moral, ini kemungkinan hanyalah ilusi. Seringkali, Anda bisa merasakan sesuatu yang aneh, seperti skrip yang diucapkan, atau firasat bahwa ada yang tidak beres. Intuisi ini adalah alarm alami Anda. Jangan abaikan. Kata-kata seperti takdir atau Anda yang terpilih sering digunakan untuk mengelabui Anda. Namun, takdir sejati muncul dari keselarasan dengan panggilan jiwa Anda, bukan dari sanjungan kosong. Mereka mungkin mengatakan, ini rahasia. Jangan dibagikan pada siapapun. Ini bertujuan untuk mencegah Anda mencari saran dari mentor, pengacara, atau orang kepercayaan. Isolasi membuat Anda lebih mudah dikendalikan. Anda mungkin mulai memperhatikan orang asing yang tiba-tiba muncul, memuji bakat Anda, atau menyuarakan tujuan yang sama. Atau, Anda menerima tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Semua ini adalah bagian dari rencana besar mereka. Mengetahui pola ini adalah tameng Anda. Kehidupan mewah yang mereka tampilkan hanyalah jebakan untuk membuat Anda terikat, bukan membebaskan Anda. Kesadaran ini dapat menyelamatkan Anda dari masuk ke dalam labirin yang sulit untuk keluar. Pada akhirnya, jebakan ini bergantung pada keinginan yang tidak Anda periksa. Begitu Anda mempertanyakan mengapa Anda menginginkan ketenaran, uang, atau pengakuan, Anda mengambil alih kendali. Dengan memahami motivasi Anda sendiri, Anda tidak akan mudah dipengaruhi oleh ilusi. Sebaliknya, Anda akan membangun masa depan berdasarkan integritas, menciptakan peluang yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Panggung telah disiapkan. Anda sekarang melihat bagaimana mereka membaca kerentanan Anda seperti buku terbuka. Lain kali, jika Anda merasa tawaran itu terlalu sempurna atau merasa dirayu oleh kebetulan yang aneh, Anda akan mengenali manipulasi di baliknya. Dengan begitu, Anda bisa menghindari jebakan tersebut dan tetap menjaga kreativitas murni Anda yang tak ternilai. Bab 4. Belenggu yang mengikat. Bahkan di antara kita yang paling tajam sekalipun, ilusi dapat menjebak, terutama ketika ambisi terdalam kita dipantulkan kembali dalam skenario yang tampak sempurna. Para elit sangat pandai merancang jebakan ini, begitu menggoda, sehingga hanya sedikit yang berhenti untuk mempertanyakan. Baru ketika Anda berada jauh di dalam labirin, Anda menyadari bahwa dinding-dindingnya tidak lagi bergerak sesuai kehendak Anda, melainkan terkunci, membentuk belenggu di sekitar potensi Anda yang dulunya tanpa batas. Apa wujud belenggu itu? Belenggu ini seringkali disamarkan sebagai syarat-syarat yang tak dapat dinegosiasikan dalam kontrak. Anda mungkin hanya sekadar membaca sepintas tanpa benar-benar memahaminya. Dalam aspek hukum, ada klausul tentang eksklusivitas atau hak tanpa batas atas karya, suara,
bahkan citra Anda. Secara moral, mereka menuntut Anda mendukung agenda yang mungkin bertentangan dengan etika pribadi Anda. Lambat laun, Anda menyadari bahwa setiap keputusan besar, siapa yang Anda ajak bekerja sama, di mana Anda berbicara, hingga bagaimana Anda mengekspresikan diri, harus melalui persetujuan mereka. Struktur mereka membangun rasa kebersamaan seperti keluarga. Anda diundang ke pertemuan eksklusif, berbagi lelucon dalam lingkaran kecil, atau menikmati makan malam mewah di villa tersembunyi. Anda merasa istimewa, menjadi bagian dari lingkaran dalam yang menyimpan rahasia yang dunia luar tidak tahu. Namun, sisi gelapnya adalah keluarga ini menjadi jangkar emosional Anda. Mengancam untuk pergi berarti tidak hanya memutuskan dukungan finansial, tetapi juga seluruh ekosistem hubungan yang telah Anda bangun. Rasa takut akan pengasingan membuat Anda terus patuh. Pada awalnya, mereka akan menghujani Anda dengan fasilitas gratis, layanan, pemasaran, PR. Anda akan melihat hasil yang cepat, liputan media, pujian, undangan ke acara-acara besar. Tapi di balik setiap keuntungan, ada catatan tersembunyi. Cepat atau lambat, mereka mengingatkan Anda, secara halus atau terang-terangan, bahwa Anda berhutang kepada mereka. Pembayaran tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa melakukan permintaan, menandatangani perjanjian baru, atau menutup mata terhadap tindakan tidak etis. Banyak kontrak memiliki klausul perpanjangan otomatis, atau mereka menawarkan pembaruan kontrak dengan janji terobosan yang lebih besar, asalkan Anda memenuhi tuntutan baru. Setiap pembaruan adalah lingkaran baru dari rantai, setiap tambahan adalah potongan baru dari kebebasan Anda. Perluasan ini sering diperkenalkan saat Anda sudah bergantung pada gaya hidup mereka, membuat perlawanan menjadi lompatan ke ketidakpastian yang menakutkan. Belenggu tergelap adalah kerahasiaan yang menyelimuti kesalahan yang mereka dorong atau fasilitasi. Mereka mungkin terlibat dalam penghindaran pajak, manipulasi data, atau kompromi moral yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Karena Anda terikat kontrak, Anda menjadi bagian dari itu semua. Jika Anda memprotes, mereka mengingatkan bahwa nama Anda ada dalam dokumen-dokumen tersebut, atau kehadiran Anda dalam pertemuan tertentu telah didokumentasikan. Mengganggu status quo berarti mereka bisa membocorkan materi yang merusak reputasi Anda. Ketika semua rantai ini terkumpul, Anda mungkin hidup dalam sangkar emas, mewah secara materi tetapi terus-menerus gelisah. Kreativitas yang dulu mendorong Anda kini melayani narasi mereka. Kegembiraan yang dulu menggerakkan karya Anda berubah menjadi rutinitas, mekanis. Menghasilkan apa yang mereka inginkan, mengatakan apa yang mereka setujui, tersenyum untuk kamera yang tidak lagi mencerminkan diri sejati Anda. Kegelisahan dan kekecewaan mulai merayap masuk, kadang-kadang mengarah pada penyalahgunaan zat atau kehancuran mental. Dari luar, Anda mungkin tampak seperti sosok yang berhasil, dengan penggemar yang bersorak dan penghargaan yang menumpuk. Namun di dalam, ada erosi perlahan yang menggerogoti jiwa Anda. Meskipun terjerat, semua ini bukanlah akhir. Beberapa orang berhasil melepaskan diri, meskipun tidak tanpa biaya. Mereka mungkin harus meninggalkan kekayaan, membangun identitas baru, atau menghadapi pertarungan hukum yang panjang. Namun, transformasi sejati terjadi ketika Anda memutuskan bahwa kebebasan lebih berharga daripada mempertahankan ilusi yang telah Anda bangun. Jika Anda merasa terjebak, perhatikan perasaan Anda. Apakah Anda merasakan ketegangan yang terus-menerus setiap kali melihat kontrak atau lingkaran baru ini? Apakah tugas yang mereka berikan atau kebohongan yang mereka tuntut membuat Anda muak? Gesekan batin. Itu adalah peringatan dari hati nurani Anda, bahwa jiwa Anda sedang terancam. Melepaskan belenggu ini adalah pertempuran. Mereka memiliki pengacara, ahli PR, dan manajer merek untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka mungkin mencoba menenggelamkan Anda dengan tuntutan hukum atau merancang skandal untuk menjatuhkan Anda. Tapi mereka seringkali meremehkan kekuatan seseorang yang telah sadar akan ilusi. Begitu Anda benar-benar melihat jeruji sangkar Anda, ketakutan yang mereka andalkan untuk mengendalikan Anda mulai memudar. Kontrak yang dulu tampak berkilauan kini
berubah menjadi nisan untuk keaslian Anda. Kesuksesan yang mereka tampilkan hanyalah sementara, dibayangi oleh kehancuran spiritual yang mereka tuntut. Dari luar, mudah untuk terpesona oleh gemerlapnya, tetapi Anda yang berada di ambang batas dapat merasakan kehampaan di balik cahaya itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan berani menolak tawaran yang penuh belenggu dan menempuh jalan yang tetap menjadi milik Anda sepenuhnya? Sekarang kita masuk ke bab 5, kekuatan untuk melangkah pergi. Ketika Anda mulai berpikir untuk meninggalkan kontrak elit, mungkin akan muncul gelombang kekacauan dalam pikiran Anda. Pikiran-pikiran penuh ketakutan menyerang. Bagaimana saya akan bertahan secara finansial? Apakah saya akan di blacklist? Bagaimana jika saya tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi? Kecemasan ini bukanlah kebetulan. Mereka dirancang sedemikian rupa. Para elit ingin Anda percaya bahwa meninggalkan mereka sama dengan bunuh diri profesional atau dijauhi secara sosial. Mereka mengandalkan rasa takut dan ketidakberdayaan Anda untuk tetap bertahan di dalam sistem yang mereka bangun. Namun, kenyataannya adalah melangkah pergi bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan bentuk kebebasan yang dapat membuka level kreativitas dan kemandirian yang belum pernah Anda bayangkan. Untuk memahami kekuatan ini, pikirkan bagaimana ilusi bekerja. Ilusi hanya bisa bertahan jika Anda terus mematuhinya. Kekuatan kontrak tersebut tumbuh dari keyakinan bahwa Anda lebih membutuhkan mereka daripada mereka membutuhkan Anda. Dengan sengaja melepaskan diri dari dominasi mereka, Anda menghancurkan hubungan yang membuat mereka bisa terus mengendalikan Anda. Ini seperti mencabut aliran listrik. Begitu energi itu terputus, kemampuan mereka untuk memanipulasi Anda pun hancur. Tentu saja, melangkah pergi tidak terjadi begitu saja tanpa konsekuensi. Anda mungkin menghadapi kekacauan sementara, keuangan yang goyah, hilangnya lingkaran sosial tertentu, atau perasaan seperti kehilangan pijakan. Namun, ini biasanya hanya bersifat sementara. Jaringan baru sering kali muncul, yang terdiri dari orang-orang yang menghormati kemandirian Anda dan berbagi nilai-nilai yang sama. Bebas dari kendali elit, potensi kreatif Anda akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung ekspresi diri yang sejati. Jika Anda merasa perangkap elit mulai mengencang, mulailah dengan perlahan mendiversifikasi sumber pendapatan atau membangun hubungan pendukung di luar lingkaran mereka. Dengan cara ini, ketika Anda memutuskan untuk pergi, Anda tidak terjun ke dalam ketidakpastian sepenuhnya. Merencanakan strategi keluar bukanlah tanda ketakutan, tetapi kebijaksanaan. Ketika niat Anda sudah mantap, seringkali alam semesta akan memberikan jalan keluar yang tidak terduga, membawa Anda ke tempat yang stabil. Kesadaran diri sangat penting. Sadari bahwa nilai diri Anda berasal dari dalam, bukan dari pujian atau penghargaan yang diberikan elit. Jika mereka tidak lagi bisa memanipulasi harga diri Anda dengan iming-iming penghargaan atau fasilitas eksklusif, Anda menjadi kebal terhadap godaan mereka. Tegaskan kepada diri Anda setiap hari, saya utuh, penuh sumber daya, dan mampu sukses secara mandiri. Kalimat sederhana ini dapat membantu mengubah alam bawah sadar Anda, memperkuat ketahanan mental terhadap keraguan atau penyesalan. Salah satu keuntungan terbesar melangkah pergi adalah kembalinya kompas moral Anda. Bebas dari tekanan untuk terus berkompromi, Anda bisa terhubung kembali dengan kebenaran batin Anda. Kebebasan ini seringkali membawa gelombang inovasi, ide-ide segar, semangat baru, atau bahkan kebangkitan spiritual. Tanpa rasa takut melanggar batasan yang tidak terlihat, pikiran Anda dapat menjelajahi kemungkinan tanpa batas. Banyak yang menggambarkan ini sebagai angin kedua dalam karier mereka, yang justru melampaui kesuksesan yang pernah mereka capai di bawah naungan elit. Dalam beberapa situasi, pengunduran diri formal yang sopan atau pemutusan kontrak sudah cukup. Dalam kasus lain, Anda mungkin harus menghadapi negosiasi yang rumit atau ancaman. Jika ada NDA atau klausul hukum, konsultasi dengan profesional bisa membantu Anda memutuskan hubungan tanpa dampak besar. Namun, bersiaplah untuk kemungkinan fitnah atau blacklist tersembunyi, terutama jika Anda memiliki informasi penting yang mereka ingin sembunyikan. Tetapi fenomena menarik sering terjadi.
Mereka yang tegas dalam keputusan mereka sering menemukan pintu-pintu baru yang terbuka. Klien, penggemar, atau kolaborator seringkali menghargai keaslian Anda dan keberanian Anda untuk tidak tunduk. Keberanian ini membangun loyalitas dari orang-orang yang menghargai ketulusan dibandingkan kemewahan semu. Dalam waktu, Anda bisa membangun komunitas yang sejalan dengan nilai-nilai inti Anda, bebas dari agenda tersembunyi. Setelah melangkah pergi, mungkin akan ada rasa bersalah atau keraguan, terutama jika gaya hidup Anda sebelumnya sangat nyaman atau status sosial Anda tinggi. Anda mungkin merindukan kemudahan akses atau perasaan berada di puncak. Namun, tanyakan pada diri sendiri, apakah kesombongan itu sepadan dengan perlahan hilangnya kemandirian saya? Apakah kemewahan itu benar-benar memuaskan, atau hanya menjadi pelarian dari kekosongan yang lebih dalam? Keberanian akan tumbuh dari perspektif ini. Sepanjang sejarah, para inovator dan revolusioner sering dikucilkan oleh kekuasaan pada masanya. Mereka dianggap sebagai orang buangan, namun warisan mereka bertahan jauh lebih lama dibandingkan kenyamanan sementara yang mereka korbankan. Melangkah pergi dari elit menempatkan Anda dalam tradisi panjang para pelopor yang menempatkan integritas di atas kenyamanan sesaat. Ingat, menolak kontrak mereka tidak berarti semua pintu tertutup. Yang tertutup hanyalah pintu-pintu yang bergantung pada ketundukan Anda. Sementara itu, alam semesta yang tak terbatas ini penuh dengan peluang yang belum ditemukan. Keyakinan pada kelimpahan ini mungkin akan diuji, tetapi semakin Anda setia pada kebenaran Anda, semakin jelas bahwa kesuksesan dan kehidupan bisa berkembang di luar kerangka elit. Akhirnya, melangkah pergi dari kontrak elit bukan tentang pembangkangan, tetapi tentang penghormatan pada diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa Anda tidak bisa dibeli, bahwa visi, suara, dan nilai-nilai Anda tetap milik Anda sepenuhnya. Sikap seperti ini memiliki gema yang mendalam di alam semesta. Bebas dari ilusi yang mereka ciptakan, Anda dapat membentuk realitas Anda sendiri, dipandu oleh inspirasi sejati, menempuh jalan yang menghormati ambisi dan jiwa Anda. Hasilnya, kesuksesan yang jauh lebih autentik dan penuh makna dibandingkan dengan skenario apapun yang melibatkan kompromi terhadap kebebasan Anda. Bab 6. Merebut kembali takdir kreativitas Anda. Setelah Anda menyadari bahwa janji-janji manis hanyalah jebakan, memahami cara kerja manipulasi para elit, dan memutuskan untuk menghindari atau meninggalkan kontrak mereka, babak baru dalam hidup Anda dimulai. Babak ini adalah tentang merebut kembali takdir kreativitas Anda, tanpa lagi dibayangi oleh ilusi dukungan elit, pikiran, hati, dan jiwa Anda bersatu untuk menempuh jalan yang murni, jalan yang mencerminkan panggilan sejati Anda. Transformasi ini tidak hanya memulihkan kreativitas Anda, tetapi juga memperkuatnya. Bayangkan ini, begitu batasan yang mengekang dilepaskan, arus pikiran Anda mengalir bebas. Tidak ada lagi revisi kecil-kecilan yang diminta oleh atasan yang terlalu khawatir dengan kontroversi atau citra publik. Tidak ada lagi kolaborasi terpaksa dengan mitra yang meragukan. Kini, Anda berdiri di depan kanvas kosong, tetapi dengan alat-alat kemandirian yang telah diasah. Kemungkinan bahwa Anda sendirian dapat membentuk seni, pesan, bisnis, atau kampanye Anda mungkin terasa mendebarkan sekaligus menakutkan. Namun, campuran rasa itu justru menjadi bahan bakar inovasi. Banyak orang menemukan bahwa ketika mereka merebut kembali takdir mereka, mereka juga menggali kedalaman keaslian yang lebih besar. Bebas dari skrip korporat atau politik, Anda dapat berbicara dari kebenaran pribadi yang murni. Penonton merasakan ketulusan itu, menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat. Hal ini bisa mengejutkan, terutama jika sebelumnya Anda percaya bahwa strategi branding elit adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian. Namun, keaslian memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat daripada ilusi yang dikurasi. Langkah penting dalam merebut kembali takdir Anda adalah membangun kembali hubungan yang mungkin hilang. Mungkin Anda kehilangan kontak dengan mentor atau rekan kreator selama terjebak dalam lingkaran elit. Atau mungkin Anda memutuskan hubungan karena takut mereka akan menghambat karir Anda. Sekaranglah saatnya untuk menjangkau mereka kembali.
sampaikan dengan rendah hati visi baru Anda, dan Anda akan menemukan bahwa sekutu sejati menghargai kejujuran. Hubungan ini menjadi fondasi jaringan dukungan yang mendorong pertumbuhan tanpa syarat. Miliki pola pikir yang fleksibel untuk pertumbuhan. Pahami bahwa kesalahan dan eksperimen bukan lagi ancaman, tetapi pelajaran berharga. Karena Anda tidak lagi terikat kontrak yang memaksa menjaga citra merek tertentu, Anda bisa mencoba pendekatan baru atau berputar arah. Fleksibilitas ini tidak hanya mempercepat perkembangan keterampilan Anda, tetapi juga memastikan Anda tetap relevan dan tak takut gagal. Kekhawatiran finansial mungkin muncul, terutama jika Anda meninggalkan jumlah uang yang besar. Namun, kekosongan yang mereka tinggalkan seringkali memberi ruang bagi aliran pendapatan alternatif. Crowdfunding, kemitraan yang sejalan dengan nilai-nilai Anda, atau dukungan langsung dari komunitas penggemar yang menghormati kemandirian Anda bisa menjadi sumber penghasilan baru. Apa yang awalnya tampak seperti kemunduran finansial, dalam jangka menengah atau panjang dapat berkembang menjadi kemakmuran yang berkelanjutan. Tanpa tuntutan elit yang menyesakkan, Anda bisa berinvestasi pada pengembangan diri. Ikuti workshop, retreat, atau pelatihan lanjutan untuk mempertajam keterampilan Anda. Anda juga bisa merancang jadwal yang memungkinkan refleksi mendalam, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan di bawah tekanan terus-menerus. Hasilnya adalah penguasaan yang lebih dalam terhadap bidang Anda. Apakah itu menulis, berbicara, mendesain, menciptakan, atau tampil? Penting untuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam kebencian. Beberapa orang yang keluar dari lingkaran elit menjadi terobsesi dengan kemarahan dan mencurahkan seluruh energi kreatif mereka untuk menyerang mantan rekan mereka. Meskipun mengungkap kebenaran bisa bermanfaat, membiarkan kebencian mendefinisikan identitas Anda justru bisa menghambat era baru Anda. Sebaliknya, jadikan perspektif Anda yang lebih luas sebagai sumber karya atau solusi yang membangun dan membimbing orang lain keluar dari kegelapan. Merebut kembali takdir Anda juga mengundang Anda untuk kembali ke dasar spiritual atau filosofis. Banyak orang menemukan kedamaian dalam ritual sederhana, seperti menyendiri di pagi hari, menulis jurnal, atau membuat daftar rasa syukur. Kebiasaan ini menghubungkan Anda kembali dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar kepentingan diri sendiri. Jika motivasi awal Anda untuk berkarya lahir dari empati atau rasa ingin tahu yang mendalam, kembali ke sumber itu akan memberi Anda momentum yang tak terbendung. Ketika Anda menetap di ruang yang baru ini, Anda mungkin menemukan kemampuan bercerita Anda lebih tajam dan pesan Anda lebih menggema. Apapun yang Anda hasilkan, film, album, produk, atau kampanye, akan dipenuhi dengan keaslian tanpa rasa takut. Orang-orang akan merespons keberanian Anda. Mereka tahu bahwa karya Anda tidak dibuat secara massal, tetapi mencerminkan individualitas di tengah lanskap yang penuh dengan ilusi seragam. Ingatlah bahwa merebut kembali takdir kreativitas Anda adalah perjalanan yang terus berkembang. Kreativitas tidak mekar sekali dan tetap sama. Ia tumbuh, surut, dan mekar kembali dalam siklus. Namun, setelah Anda merasakan kekuatan berkarya tanpa belenggu, Anda tahu betapa berartinya mencipta dari tempat yang selaras dengan jiwa Anda, bukan karena kewajiban kontrak. Pada akhirnya, merebut kembali takdir kreativitas adalah tentang menjalin kebebasan dan keunggulan ke dalam setiap aspek karya Anda. Anda tidak lagi menjadi boneka yang menari mengikuti lagu elit. Anda adalah konduktor simfoni Anda sendiri, memilih nada yang dengan jujur bergema dari dalam diri. Jalur eksternal mungkin tampak kurang glamor di mata dunia, tetapi cahaya hasrat sejati jauh lebih berkilau dibandingkan dengan kemewahan yang dipaksakan. Ini adalah tarian yang memang Anda ditakdirkan untuk pimpin. Tarian di mana esensi unik Anda, yang sebelumnya tersembunyi, kini bersinar dalam warna penuh untuk dilihat semua orang. Bab 7. Masa depan Anda di luar kekuasaan elit. Dan akhirnya kita tiba pada sudut pandang tertinggi. Cakrawala luas yang terbentang di depan Anda belum terpetakan. Pengaruh para elit mungkin masih berputar di balik layar masyarakat, mengendalikan media, keuangan, politik, dan budaya. Namun, Anda kini berdiri di ambang batas, di mana ilusi mereka tak lagi berkuasa atas diri Anda.
perspektif Anda yang telah terbangun menjadi perisai kebijaksanaan, benteng dari kehendak bebas. Di dunia baru ini, Anda adalah arsitek dari takdir Anda sendiri, dibentuk bukan oleh agenda tersembunyi, melainkan oleh kecemerlangan visi Anda. Apa yang akan terjadi di masa depan? Pertama-tama, pahami bahwa lingkungan sekitar Anda mungkin tidak akan berubah secara drastis. Gedung-gedung korporat, mesin hiburan, dan hiruk-pikuk tren masih akan ada. Namun, cara Anda berinteraksi dengan semua itu akan berbeda. Anda melihatnya seperti panggung dari balik tirai. Hanya properti dan latar belakang yang bisa Anda navigasikan atau tinggalkan sesuai keinginan. Anda tak lagi mengagung-agungkan pilar kekuasaan masyarakat ini. Sebaliknya, Anda memahami mekanisme di baliknya dan menghargai kebebasan Anda dari janji-janji kosong mereka. Anda dapat menjalin hubungan dengan sesama individu merdeka, seniman, pemikir, pengusaha, dan pencari spiritual yang juga menghindari jebakan tersembunyi. Dalam hubungan ini, sinergi tumbuh secara alami, tanpa kontrak bayangan atau agenda tersembunyi. Kolaborasi yang terjalin memicu kreativitas baru. Komunitas kecil mungkin muncul, menciptakan ekonomi mikro yang berkembang di luar cengkeraman arus utama. Jika cukup banyak aliansi semacam itu terbentuk secara global, ini bisa menjadi revolusi yang tenang, sebuah alternatif yang nyata. Kekhawatiran tentang uang masih ada. Ketakutan umum adalah bahwa menolak dukungan elite berarti stagnasi finansial. Namun, dengan sudut pandang Anda yang telah bergeser, uang menjadi alat, bukan tujuan. Anda menemukan cara untuk mendukung seni atau usaha Anda melalui patronas langsung, kemitraan etis, atau pendanaan komunitas. Mungkin audiens Anda berubah menjadi komunitas yang loyal, bersedia mendanai karya Anda. Anda dapat menciptakan model bisnis yang menyatukan keuntungan dengan tujuan mulia, menarik perhatian mereka yang lelah dengan sterilnya korporasi. Secara sosial, mungkin Anda akan dicap sebagai non-konformis atau alternatif, terutama jika Anda mengkritik tatanan yang ada. Namun, imbalannya adalah keaslian, rasa hormat pada diri sendiri, dan keyakinan tenang bahwa jalan Anda tak dikompromikan oleh tali-tali tersembunyi. Contoh Anda mungkin menginspirasi orang lain untuk mempertanyakan kesetiaan mereka yang belum pernah diperiksa, menciptakan gelombang kebangkitan baru. Karya kreatif Anda memiliki kekuatan baru, terbebas dari dikte di balik layar. Pesan-pesan Anda membawa ketulusan yang mentah, menyentuh hati lebih dalam daripada kampanye yang diatur dengan cermat. Dampaknya mungkin kecil pada awalnya, tetapi tumbuh dengan setiap proyek yang Anda rilis. Orang-orang tidak hanya terhubung dengan konten Anda, tetapi juga dengan ketulusan yang menggerakkannya. Dari mulut ke mulut menjadi kekuatan besar, tak terikat pada manipulasi algoritma. Pasti akan ada penjaga gerbang yang tetap mematuhi norma elit. Tapi hubungan Anda dengan mereka berubah. Mereka tak lagi tampak sebagai penghalang kuat, melainkan pemain dalam permainan lama yang sudah ketinggalan zaman. Anda mungkin melewati mereka, membangun infrastruktur paralel, atau bahkan memasuki arena mereka dengan kesadaran penuh akan batas yang tidak akan Anda langgar. Era baru ini juga membawa landasan spiritual yang lebih dalam. Anda beroperasi dari tempat yang selaras, di mana intuisi Anda semakin tajam. Anda belajar merasakan peluang energetik, momen di mana ide-ide muncul pada waktu yang tepat, atau kolaborasi yang terjalin dengan sinergi kosmis. Sebaliknya, Anda juga dengan cepat mendeteksi tanda bahaya, menjauh dari hubungan yang penuh manipulasi atau setengah kebenaran. Anda menemukan kembali kebahagiaan sederhana dalam berkarya. Anda mungkin terhanyut dalam eksperimen yang penuh kegembiraan. Tak takut gagal karena Anda tak lagi melayani hierarki besar. Tidur Anda lebih tenang, tawa muncul lebih tulus, dan ritme hidup Anda melambat. Dalam keheningan itu, Anda mulai melihat keindahan kecil yang dulu terlewat dalam hiruk-pikuk pencarian validasi eksternal. Suatu hari, mungkin saat Anda menikmati secangkir teh atau berdiri di balkon saat matahari terbenam, Anda akan merenungkan sejauh mana perjalanan Anda. Anda akan menyadari bahwa ilusi lama telah jatuh seperti daun kering. Anda ingat saat hampir menjual diri demi kontrak menggiurkan,
dan Anda akan merasa bersyukur atas jalan yang Anda pilih. Tidak semuanya sempurna, tapi semuanya nyata. Beberapa orang bertanya, haruskah saya mencoba menjatuhkan elit? Kemarahan yang benar memang bisa dimengerti, tetapi perang langsung hanya akan menguras energi. Kadang, pemberontakan paling kuat adalah hidup dengan selaras, menciptakan alternatif yang begitu menarik hingga paradigma elit menjadi usang. Sistem runtuh karena kehilangan relevansi ketika cukup banyak orang mengalihkan perhatian dan energi mereka ke struktur yang lebih berkelanjutan. Masa depan Anda di luar kekuasaan elit adalah kanvas terbuka untuk keaslian, empati, dan kecemerlangan Anda. Ilusi yang dulu membayangi Anda kini hanya gema yang jauh. Meskipun jalan ke depan memiliki tantangan, pondasi Anda lebih kuat dari ilusi sesaat. Pondasi itu terletak pada kebenaran yang tak tergoyahkan. Semangat kreatif Anda, bebas dari manipulasi, tak terhentikan. Pegang kepala Anda tinggi-tinggi. Kekuasaan yang ada mungkin mengamati Anda, tetapi mereka tak bisa memiliki Anda. Dalam sikap tak gentar itu, Anda menjadi lambang manusia merdeka, makhluk bercahaya yang menciptakan realitas berdasarkan kedaulatan diri, kreativitas tanpa batas, dan penolakan mutlak untuk menukar jiwa demi pertunjukan semu. Terima kasih sahabatku, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.